Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi praktikum dengan judul penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun bahasan pada materi praktikum kita kali ini adalah yang pertama nanti akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan usaha untuk perusahaan dagang. Jadi apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, laporan keuangan perusahaan dagang itu seperti apa? Sama nggak dengan laporan keuangan perusahaan jasa? Itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan konsep harga perolehan persediaan. Jadi persediaan itu diperoleh dengan mengeluarkan biaya-biaya. Antara lain harga beli dan biaya lain, misalkan transport gitu ya. Apakah itu dimasukkan sebagai harga perolehan persediaan atau hanya harga beli saja? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat adalah jenis-jenis transaksi dan penjurnalan yang ada di perusahaan dagang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nanti kita akan praktikkan ilustrasi simulasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Kita mulai dengan kegiatan usaha untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kegiatan usahanya apa saja? Tentu saja karena namanya juga perusahaan dagang, berarti kegiatan usahanya adalah dagang. Kegiatan dagang itu adalah kita membeli barang dagangan, kemudian kita jual kembali untuk memperoleh keuntungan. Jadi misalkan kita beli harganya 100, kita jual 150, berarti kita untung 50%, gitu ya. Untuk laporan keuangan perusahaan dagang, itu sama dengan jenis-jenis laporan yang ada di perusahaan jasa ya. Kalau kita menggunakan SAK etap atau EP, maka ada komponen arus kas ya. Sedangkan untuk SAK MKM, itu kita tidak perlu menghasilkan laporan arus kas ya. Jadi laporan yang akan kita hasilkan dari praktikum kali ini, yang pokok adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan mungkin nanti di kesempatan yang lain ya akan kita kerjakan. Selanjutnya, ketika kita menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, pada laporan laba rugi kita hanya single step ya, satu langkah. Semua pendapatan dikurangi beban, ketemulah yang namanya laba atau rugi gitu ya. Sedangkan untuk laporan perusahaan dagang, kita menggunakan multiple step ya, karena ada kepentingan informasi yang ingin kita hasilkan. Bagaimana kita menyusun laporan laba rugi dengan multiple step? Yang pertama, kita tuliskan pendapatan, karena kita usahanya dagang ya, pendapatan penjualan gitu ya. Misalkan saya kasih ilustrasi angka 1000 gitu ya. Kemudian pendapatan ini dikurangi dengan harga pokok, gitu ya. Harga pokok penjualan, ya misalkan harga pokok penjualannya adalah 400. Berarti ada laba kotor 600, gitu ya. Jadi laba kotor ini adalah selisih antara harga jual dikurangi dengan harga perolehan atau harga pokok dari persediaan, gitu ya. Kemudian setelah itu kita kurangkan dengan beban-beban. Beban-beban ada beban administrasi umum dan beban pemasaran, gitu ya, dibedakan menjadi dua kelompok besar ya. Nah, sehingga total bebannya ada misalkan di sini 400 misalkan gitu ya. Sehingga laba kotor dikurangi dengan total beban akan ketemu laba atau rugi operasional gitu ya, sebesar 200 ya. Itulah kenapa laporan laba rugi perusahaan dagang itu dinamakan dengan multiple step ya. Jadi step yang pertama adalah menghitung laba kotor, kemudian step yang kedua adalah menghitung laba atau rugi operasi. Ini penting ya. Terkait dengan laba kotor, kita akan mengetahui berapa keuntungan kotor ya. Dari harga jual kita kurangkan dengan harga pokok, itu namanya laba kotor gitu ya. Setelah kita kurangi beban-beban, jadilah laba bersih. Selanjutnya kita bahas konsep harga perolehan persediaan.
Harga perolehan persediaan itu meliputi yang pertama adalah harga beli, ya, purchase price gitu ya. Jadi atau list price gitu. Itu namanya harga beli. Itu merupakan komponen utama dari harga perolehan persediaan barang dagangan. Kalau ada biaya-biaya lain misalkan terkait dengan biaya transportasi pembelian, maka itu harus dimasukkan juga sebagai harga perolehan gitu ya. Saya ambil contoh misalkan kita jualan ini ya, apa namanya, jual TV gitu ya, maka harga beli dari TV itu misalkan 1 juta. Kemudian ongkos transportnya 150.000, maka harga perolehannya adalah 1.150.000. Seperti itu ya. Selanjutnya, sebelum kita sampaikan terkait dengan jenis-jenis transaksi dan penjurnalan, saya mungkin perlu ingatkan kembali materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan persamaan dasar akuntansi dan teknik penjurnalan. Di sini diawali dengan bahwa kekayaan perusahaan itu sama dengan sumber-sumbernya. Kekayaan perusahaan namanya aset, sumber-sumbernya namanya utang dan modal, gitu ya. Kemarin kita kembangkan modal ini kan modal awal ya. Ketika sudah beroperasi maka modal akan bertambah dengan pendapatan dan berkurang dengan beban. Kalau beban ini kita tarik ke kiri, maka beban plus aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri sama dengan namanya sisi kiri, di sebelah kanan sama dengan namanya sisi kanan. Gitu ya. Atau kalau di akuntansi, sisi kiri dinamakan dengan debit, sisi kanan dinamakan dengan kredit ya. Ini akan selalu kita jadikan dasar untuk teknik penjurnalan ya. Bahwa beban dan aset itu di kiri ya. Artinya apa? Dia akan bertambah ya, itu dengan menambah sisi kiri gitu. Kalau buku jurnal itu ada 2 kolom, kiri dan kanan atau debit dan kredit, angkanya itu harus ada di kolom kiri gitu ya, kalau bertambah untuk aset ya. Aset itu contohnya apa? Kas, piutang, persediaan, aset tetap dan lain-lain. Kemudian utang, pendapatan, modal ya. Utang, modal, pendapatan ini akan bertambah. Kalau bertambah dia posisinya kita tulis di kolom kanan, gitu ya. Seperti itu. Ini kita ulang-ulang terus ya supaya kita hafal ya. Dan nanti ketika melakukan pencatatan kita menggunakan dasar atau pola ini ya. Jenis-jenis transaksi dan penjurnalan yang ada di perusahaan dagang ini saya bedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah transaksi pembelian. Kemudian yang kedua transaksi penjualan. Dalam hal ini ya pembelian barang dagangan dan penjualan barang dagangan. Kemudian transaksi lainnya ya. Lainnya itu misalkan pembayaran beban gaji, beban listrik, pembelian perlengkapan dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan coba sampaikan dengan contoh ilustrasi proses pencatatan ya. Sebelum kita membahas ilustrasi transaksi, di mana di situ nanti kita akan melakukan analisis transaksi dan penjurnalan, maka saya sampaikan kembali terkait dengan siklus akuntansi secara manual, di mana nanti ketika kita menganalisis transaksi, kemudian kita melakukan penjurnalan, kemudian akan kita lanjutkan nanti posting ke buku besar dan menyusun yang namanya neraca saldo. Nah, kalau misalkan jurnal transaksi ini sekaligus penyesuaian akhir tahun, maka sekaligus kita akan menghasilkan namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang akan menjadi dasar kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, setelah kita menyusun laporan keuangan, baru kita buat jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ini merupakan langkah penutup ya, langkah penutup dari siklus akuntansi yang kita lakukan. Untuk memudahkan kita dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, maka nanti kita akan secara bersama-sama mempraktekkan ilustrasi soal simulasi penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Saya minta saudara bisa menyiapkan form
untuk nanti kita gunakan untuk mencatat transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Form dapat diunduh di Google Site ya. Kemudian nanti kita ikuti proses penjurnalan yang ada di ilustrasi. Kemudian nanti saudara bisa melanjutkan ke posting buku besar, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dan menyusun laporan keuangan. Dan kalaupun nanti masih ada sisa waktu, silahkan untuk dilanjutkan langkah penyelesaian, yaitu dengan membuat jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sebagai ilustrasi, di sini kita akan membahas atau mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang, usaha dagang awet ya, yang merupakan perusahaan dagang dengan produk berupa TV ya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Desember 2022 oleh Nona Ika dengan modal awal berupa uang kas sebesar 50 juta. Untuk pencatatan transaksi, nanti kita akan menggunakan daftar akun sebagai berikut ya. Ada kas, perlengkapan, persediaan gitu ya. Ada piutang ya, kemudian ada wesel tagih. Wesel tagih itu bahasa Inggrisnya notes receivable ya. Dan seterusnya ya. Nanti kita akan gunakan akun-akun ini ya ketika melakukan pencatatan. Transaksi yang pertama yaitu adalah transaksi pembelian. Contoh, pada tanggal 3 Desember 2022, UD Awet membeli persediaan barang dagangan berupa TV sebanyak 10 unit dengan harga beli 1 juta per unit secara kredit. Di sini ada ketentuan kreditnya 2/10 N30. Artinya apa? Bahwa kita akan mendapatkan diskon 2% kalau kita bayar dalam waktu 10 hari dari tanggal 3. Jadi maksimal tanggal berapa berarti ya? Maksimal tanggal 13 berarti ya. Tiganya nggak dihitung. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi maksimal tanggal 13 kita akan mendapatkan diskon 2%. Dan N30 artinya adalah jatuh temponya 30 hari dari tanggal 3 Desember. Kemudian ada informasi bahwa biaya transportasi pembelian sebesar 150.000. Maka kita akan membuat jurnal sebagai berikut. Yaitu persediaan barang dagangan bertambah 10.150.000, 1 juta kali 10 unit ya, ditambah 150.000. Kemudian utang usaha dengan angka yang sama, 10.150.000. Selanjutnya, apabila terjadi retur, contohnya pada tanggal 6 Desember misalkan, UD Awet mengembalikan atau melakukan retur TV yang dibeli tanggal 3 karena setelah dicek rusak sebanyak 1 unit, maka bagaimana jurnalnya? Jurnalnya cukup membalik jurnal pembelian. Jadi kalau pembelian kita catat sebagai persediaan barang dagangan pada utang usaha, maka cukup kita balik sehingga jurnalnya menjadi utang usaha pada persediaan barang dagangan. Sejumlah atau senilai yang diretur ya, karena harga pokoknya 1 juta ya kita tuliskan 1 juta. Jadi tidak termasuk biaya transport ya. Kita lanjutkan. Jika atas pembelian tersebut kita melunasi ya utang pembelian, contohnya misalkan ya, pada tanggal 13 Desember 2022 ini hari terakhir ya kita mendapatkan diskon ya. UD Awet membayar hutang pembelian TV tanggal 3 Desember 2022, maka kita akan mendapatkan diskon ya. Maka bagaimana jurnal yang kita buat terkait dengan pembayaran ini? Jurnal yang pertama adalah utang usaha ya, angkanya 9.150.000. Dari mana ini? Yaitu yang pertama 10.150.000 dikurangi 1 juta retur tadi ya kan. Kemudian kasnya di kredit 8.970. Dari mana ini? Ini merupakan selisih dari utang dikurangi dengan diskon. Berarti yang bawah adalah sebenarnya diskon ya. Jadi diskon kalau di pembelian itu mengurangi harga pokok persediaan. Ya, mengurangi harga perolehan maksud saya. Harga perolehan persediaan barang dagangan. Jadi kita tuliskan persediaan barang dagangan kita kredit.
ya. Sebesar 180. 180 itu dari mana perhitungannya? Ya, angka 150.000 itu dikeluarkan ya. Angka 150.000 biaya transport itu dikeluarkan. Jadi 2% kali 9 juta. Jadi 180.000. Sehingga kas yang kita keluarkan adalah selisihnya, selisih utang dengan dikurangi dengan diskon, ya. Seperti itu. Selanjutnya, jenis transaksi yang kedua yaitu transaksi penjualan. Contoh, pada tanggal 5 Desember 2022, UD Awet menjual persediaan barang dagangan berupa TV sebanyak 8 unit dengan harga jual Rp1.500.000 per unit dengan menerima note receivable atau wesel tagih ya, bunga 12% dan jangka waktu 60 hari. Apa bedanya note receivable dan account receivable atau piutang usaha biasa? Kalau note receivable itu janji tertulis ya. Jadi ada bunganya, ada jangka waktunya. Kalau account receivable tidak ya. Nah, atas transaksi ini jurnalnya bagaimana? Jurnalnya yang pertama adalah kita mencatat note receivable atau wesel tagih bertambah, penjualan bertambah. Ya, sebesar berapa? 12 juta. Kemudian kita masukkan juga harga pokoknya. Jadi kita catat harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Angkanya dari mana? Angkanya adalah tadi kita harga perolehan awal adalah 10.150.000. Retur berarti dikurang 1 juta. Diskon tadi 180.000 sehingga harga perolehan 9 unitnya adalah di sini 8.970.000. Nah, sehingga kalau kita bagi per unit terus kita kalikan 8 unit yang terjual, maka hasilnya adalah 7.973.333. Transaksi berikutnya adalah jika ada retur penjualan. Contohnya misalkan pada tanggal 6 Desember 2022, OD Awet menerima retur persediaan barang dagangan berupa TV yang dijual tanggal 5 Desember sebanyak 1 unit. Nah, ini bagaimana kalau terjadi retur seperti ini? Maka kita tinggal membalik jurnal penjualan ya. Jadi penjualan pada notes receivable hanya saja penjualannya dikasih tambahan awalan retur gitu ya. Kemudian juga harga pokok dan persediaan juga kita balik gitu ya. Sejumlah berapa? Sejumlah 1 unit ya, sejumlah 1 unit. Kemudian nantinya pada akhir periode karena kita belum menerima pembayaran wesel tagih, maka kita mengakui pendapatan bunga ya di akhir periode. Nah, jadi contohnya pada tanggal 31 Desember 2022, OD Awet mengakui pendapatan bunga wesel tagih ya, walaupun masih dalam bentuk piutang ya. Jurnalnya adalah piutang bunga bertambah, kemudian pendapatan bunga juga bertambah ya, sebesar 104.000. Dari mana angkanya? Yaitu dari 8 unit kali 1.500.000 ya kali 12%. 12% itu per tahun ya. Sehingga dikalikan dengan proporsi tahun ya. 1 tahun 360 hari. Jadi kalau tadi kita jual tanggal 5 ke tanggal 31, jadi 31 dikurang 5 berarti kan jumlah harinya dibagi dengan 360 hari gitu ya. Seperti itu. Setelah kita membahas jurnal pembelian, kemudian kita lanjutkan dengan membahas jurnal penjualan. Kemudian kita coba pelajari terkait dengan transaksi lainnya ya. Transaksi lainnya di sini adalah transaksi selain pembelian dan penjualan ya. Karena memang itu yang saya pentingkan ya. Karena perusahaan dagang cirinya adalah transaksi yang spesifik adalah pembelian dan penjualan. Ini adalah transaksi lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu, mulai dari pembayaran sewa toko, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, pembayaran listrik, pembayaran gaji atau upah gitu ya. Nanti coba kita berikan ilustrasi dan teman-teman saya minta untuk tetap mencatat jurnalnya ya. Karena nanti saya minta untuk melanjutkan ke posting buat neraca saldo sampai jadi laporan keuangan. Ya walaupun ini ilustrasi tapi saya pengen teman-teman menjalaninya gitu loh ya, ilustrasi ini gitu. Pelan-pelan saja. Selanjutnya transaksi pembayaran sewa toko. Ini ada contoh. Saudara nanti bisa mencatat jurnalnya ya. Ini pada tanggal 1 Desember 2022 gitu ya. Ini sebenarnya tanggalnya saya urutkan berdasarkan kejadian sebenarnya karena
tadi pembelian tanggalnya bukan tanggal 1 ya, tapi tanggal 3 kalau nggak salah tadi ya. Nah, karena memang awalnya memang harusnya punya sewa toko dulu, kemudian beli peralatan, perlengkapan gitu ya, urutannya begitu. Baru kita beli persediaan barang dagangan, kemudian dijual gitu ya. Jadi tanggalnya mengikuti ini aja nggak apa-apa, ditaruh di bawahnya nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya mengikuti yang ada di contoh ilustrasi ini. Nah, ini membayar sewa toko di muka ya, 12 juta untuk 1 tahun. Berarti sewa dibayar di muka bertambah ya jurnalnya, kemudian kas berkurang sebesar berapa? 12 juta. Berarti per bulan berapa? Nanti per bulan berarti 1 juta berarti ya. Dibagi 12 berarti kan? Ya. Contoh transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian peralatan. Di pembelian peralatan ini contohnya adalah misalkan pada tanggal 2 Desember 2022, UD Awet membeli peralatan toko secara kredit dengan harga perolehan sebesar 2.400.000. Masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Jadi nanti penyusutannya tinggal dibagi rata aja 5 tahun ya. Jadi 2.400.000 dibagi 5, udah gitu aja. Nah, bagaimana jurnal transaksi tersebut? Ya, kita analisis bahwa peralatan bertambah ya, kita tuliskan 2.400.000, kemudian kasnya berkurang. Jadi jurnalnya seperti ini. Loh, kok bukan kas? Oh, ternyata di soal dibelinya secara kredit ya. Jadi di sini bukan peralatan pada kas, tetapi peralatan pada hutang usaha. Jadi hutangnya bertambah. Hutang kan posisinya di kanan, jadi dituliskan angkanya di sebelah kanan. Selanjutnya, transaksi pembelian perlengkapan kantor atau toko. Contohnya pada tanggal 2 Desember 2022, UD Awet membeli ATK sebesar 200.000. Bagaimana jurnal transaksi tersebut? Berarti perlengkapan berupa ATK bertambah, kasnya berkurang ya sebesar 200.000. Ya kan? Kita lanjutkan. Contoh transaksi berikutnya yaitu transaksi pembayaran beban listrik dan telepon. Di sini contohnya adalah pada tanggal 15 Desember 2022, UD Awet membayar listrik dan telepon masing-masing sebesar 200.000 dan 350.000. Maka dari soal ini, beban listrik bertambah, beban telepon bertambah, ya masing-masing 200 dan 350. Kemudian kasnya berkurang. Ya, berarti jurnalnya adalah seperti ini. Beban listrik di debit 200.000, beban telepon dan internet di debit 350.000, kemudian kas di kredit 550.000. Contoh berikutnya yaitu transaksi pembayaran gaji atau upah. Contohnya adalah pada tanggal 25 Desember 2022, UD Awet membayar gaji atau upah pegawai sebesar 1.200.000. Berarti beban gaji atau upah pegawai bertambah ya 1.200.000, kasnya berkurang. Gitu aja ya, jurnalnya mudah sekali. Ya, jadi beban gaji bertambah 1.200.000, kas berkurang 1.200.000. Nah, setelah kita mencatat jurnal transaksi periode berjalan, kemudian di akhir periode sebelum penyusunan laporan keuangan, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian akhir periode. Hal ini kita lakukan karena kita menganut azas accrual basis ya, accrual basis. Jadi pendapatan dan beban itu pada saat terjadinya ya, bukan tidak hanya pada saat kas kita keluarkan atau kita terima ya kalau pendapatan kan seperti itu. Nah, ini ada 3 contoh yang kita sampaikan terkait dengan penyesuaian. Yang pertama adalah penyusutan aset tetap ya, kemudian yang kedua adalah penyesuaian sisa perlengkapan yang ada di tangan, kemudian penyesuaian sewa dibayar di muka ya, karena sudah kita jalani 1 bulan. Untuk jurnal penyesuaian terkait dengan penyusutan aset tetap, di sini ada contoh pada tanggal 31 Desember 2022, UD Awet mencatat jurnal penyusutan peralatan sebesar 40.000 untuk bulan Desember 2022. Berarti jurnalnya mudah sekali ya. Bagaimana jurnalnya? Yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 40.000 di debit,
Ya, kreditnya adalah akumulasi pesertaan peralatan sebesar 40.000. Angkanya dari mana? Tadi ya, angka harga perolehan dibagi dengan masa manfaat, gitu aja ya. Nah, kebetulan ini kan cuma 1 bulan ya, berarti dibagi 12 lagi gitu ya. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian untuk saldo perlengkapan yang ada di tangan. Misalkan contohnya pada tanggal 31 Desember 2022, UD Awet mencatat jurnal penyesuaian perlengkapan yang diketahui sisa perlengkapan di gudang atau di tangan ya senilai 50.000. Tadi kita belinya berapa? 200.000. Sisa 50. Berarti terpakai yang menjadi beban adalah 150. Berarti bagaimana jurnalnya atas penyesuaian ini? Ya, yang pertama adalah kita akui sebagai beban perlengkapan ya sebesar 150.000, lawannya perlengkapan ya sebesar 150.000. Jadi kalau tadi kita catat sebagai perlengkapan 200, kita kredit 150, saldonya adalah 50 betul. Dan yang 150 itulah yang menjadi beban. Jadi transaksi ini menyesuaikan saldo akun perlengkapan dan sekaligus mencatat pengakuan beban ya atas perlengkapan yang sudah kita gunakan. Contoh penyesuaian yang ketiga yaitu penyesuaian saldo sewa dibayar di muka. Jadi kalau tadi kita membayar sewa ruko ya di muka ya. Kemudian kita hanya menggunakan 1 bulan. Tadi kan 12 juta ya. 1 bulan berarti 1 juta kan. Berarti kita akan mengakui adanya beban sewa ya. Beban sewa sebesar 1 juta. Jadi 12 juta dibagi 12 bulan. Gitu ya. Berarti bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ini pasangannya ya. Sewa dibayar di muka berkurang 1 juta. Nah, 1 juta inilah yang sudah kita jalani dan kita akui sebagai beban sewa. Baik, setelah kita melakukan proses penjurnalan transaksi baik pembelian, kemudian penjualan dan jurnal transaksi lainnya, maka saudara silahkan untuk melanjutkan secara mandiri proses penyusunan laporan keuangan ya. Nanti dimulai dengan proses posting, menyusun neraca saldo hingga menyusun laporan keuangan baik laba rugi, perubahan modal atau perubahan ekuitas ya, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nanti hasilnya bisa kita cocokkan ya, berapa laba atau ruginya, berapa total asetnya gitu ya. Selamat untuk mengerjakan ya. Dengan kita membuat jurnal penutup, kemudian menyusun neraca saldo penutupan, berarti selesai sudah langkah atau proses siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Sudah lengkap gitu ya. Sudah selesai, sudah tuntas gitu. Jadi saudara-saudara berarti setelah mengikuti materi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang ini diharapkan mampu menyusun laporan ya yang diawali dengan jurnal, kemudian sampai jadi laporan keuangan dan diselesaikan dengan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sukses. Setelah ini nanti kita coba kerjakan soal praktikum ya penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang.